ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungi untayan Mutiara Pagi yang berjudul temanya meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Hari kemenangan dan hari bergembira sukacita kaum muslimin. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna kemenangan dan Idul Fitri itu merupakan dua ungkapan yang sering disampaikan oleh umat Islam ketika mereka berhari raya, yakni menyampaikan ucapan kegembiraan, yaitu selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Ini merupakan suatu ungkapan rasa sukacita dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengungkapkan ekspresi kasih sayang dan sukacita. Dalam hal ini, makna kemenangan di dalam pelaksanaannya bagi kaum muslimin itu termasuk ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kemenangan secara spiritual, kemenangan ubudiyah. Jadi kaum muslimin dia menggapai kemenangan ruhiyah ataupun spirit dari keimanannya manakala telah mengetahui terwujudnya tujuan dari ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa hakikat kemenangan yang pertama yang paling mendasar bagi kaum muslimin ketika berjumpa dengan Idul Fitri, yakni kemenangan dalam aspek spiritual, yaitu terwujudnya nilai-nilai ketakwaan di dalam dirinya. Sehingga para ulama memberikan keterangan, laisal aid bilibasil jadid au bita'amil ladid, innamal aid ta'atuhu tazid wa dunubil mukaffirah. Para ulama memberikan keterangan, hakikat kemenangan di dalam Idul Fitri bukan mereka yang merayakan Idul Fitri dengan pakaian yang bagus atau makanan yang lezat, tetapi hakikat kemenangan dalam Idul Fitri yakni bertambahnya keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah poin utama untuk meraih kemenangan, yakni kemenangan dalam aspek spiritual, yaitu kemenangan ubudiyah. Kemudian yang kedua, meraih kemenangan dalam aspek amaliyah. Nah, sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan ketika aspek amaliyah ini yaitu seorang hamba kaum muslimin telah selesai melaksanakan berbagai bentuk amal soleh yang dilakukan selama bulan Ramadan. Walitukmilul iddah, dan menyempurnakan amalan-amalan ibadah puasa selama sebulan penuh. Maka ini termasuk dalam kategori kemenangan dalam aspek amaliyah. Jadi ketika seorang muslim melaksanakan berbagai bentuk amal ketaatan dan amal soleh yang lainnya, maka hakikatnya telah meraih kemenangan. Sehingga telah dikabarkan dalam Al-Quran
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Dan sehingga orang-orang yang beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung berupa ganjaran pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan diberikannya surga yang kenikmatannya tiada tara. Kemudian yang ketiga adalah kemenangan emosional, kemenangan ruhiyah, yakni seorang muslim telah mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, menjaga akhlak mulianya untuk membangun kesempurnaan amal soleh. Selain dia menunaikan ibadah puasa, maka menjaga nilai-nilai kesempurnaan amal puasanya. Karena disampaikan oleh Nabi, rubba sha'im laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Karena betapa banyak orang yang mereka berpuasa tapi hanya dapat menahan rasa lapar dan dahaga. Tapi dengan kemenangan secara emosional ini bukan hanya untuk itu, tapi untuk mendapatkan amal soleh yang sempurna. Nah, inilah 3 upaya, poin penting untuk diraih kaum muslimin di dalam berhari raya. Pertama adalah kemenangan secara ubudiyah dalam aspek spiritual. Dan yang kedua adalah kemenangan dalam aspek amaliyah, yakni telah tuntas melaksanakan rangkaian ibadah puasa selama sebulan penuh. Dan yang ketiga adalah kemenangan dalam aspek dalam aspek emosional, telah mengekang jiwanya untuk membangun emosional yang bagus dan akhlak mulia yang baik. Nah, itulah. Kemudian yang kedua, kemenangan yang kaitannya dengan Idul Fitri. Jadi Idul Fitri merupakan hari raya sukacita kaum muslimin. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, wujud sukacita yang terbangun kaum muslimin di hari raya Idul Fitri, yakni Aid artinya kembali, Al-Fitri yaitu fitrah. Kaum muslimin artinya ketika berhari raya mereka kembali kepada fitrah insaninya, yaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harapannya. Dan tentunya ketika amal soleh ini diterima dan dosa-dosa diampuni, ini adalah kemenangan yang nyata, yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman juhziha 'anil nar wa dakhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang terselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ini adalah kemenangan yang nyata, kemenangan dan kesuksesan yang luar biasa. Maka makna dari hari raya Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah insaninya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai berbagai bentuk kebaikan. Kebaikan di hadapan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan kebaikan untuk sesama kaum muslimin dan seluruh rangkaian umat manusia. Nah, itulah. Kemudian ada hal yang menarik yang perlu digarisbawahi ketika Idul Fitri, yaitu tandanya sebagai wujud kegembiraan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi umat Islam merayakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kehusyuan dan tetap menjaga moderasi dan toleransi beragama sebagai bentuk rasa syukur atas kesempatan dan karunia sehingga dijumpakan dengan Idul Fitri. Dan tanda Idul Fitri ini ketika memasuki 1 Syawal, maka di waktu itu digemakan kalimat takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Yang mana gemak takbir ini membasahi lisan-lisan kaum muslimin sebagai bentuk rasa syukur.
Dan gema takbir ini itu tersebar di seluruh masjid-masjid dan penduduk pemukiman kaum muslimin sampai berakhirnya salat Idul Fitri sebagai wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dijumpakan dengan Ramadan dan Idul Fitri.